Shalom saudara-saudari semuanya dimanapun berada, senang bertemu lagi meskipun masih dalam keadaan online. Saat ini kita akan memulai ibadah persada kita. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu sekali lagi. Engkau masih memberi kami kesehatan, Engkau masih memberi kami kesempatan ya Tuhan untuk mengikuti ibadah persada malam hari ini. Tuhan, kami menyerahkan setiap waktu kami, persembahan kami ya Tuhan, semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Kiranya biarlah persekutuan ini ya Tuhan dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan juga keselamatan kita. Hanya padanya hati kita percaya. Dialah menara dan kota perlindungan bagi kita. Mari kita angkat satu pujian. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sekali lagi teman-teman, Tuhanlah kekuatan dan menara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sekali lagi, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Sekali lagi katakan, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin saudara-saudari semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita naikkan suatu pujian, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku,
mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. rohmu yang kudus, Yang menyertaiku. ku buka hati untuk jamaah-Mu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati, Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu.
ini adalah penyampaian firman Tuhan oleh Pendeta Henry Liang. Kami persilakan. Shalom persada Kingmi yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada Pendeta Iwan dan semua pengurus persada Kingmi yang telah memberi saya kesempatan untuk men-sharingkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami ingin sama-sama belajar dari firman-Mu. Mohon Roh Kudus mengajari kami dan pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema yang mau kita renungkan pada hari ini adalah memberi yang terbaik. Saudara sekalian, ketika saya merenungkan, apakah kita orang-orang Kristen sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan atau belum? Secara jujur, dari hasil perenungan saya mengatakan kita belum memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun kita sudah memberi, bahkan sering memberi, tetapi kita barangkali belum pernah memberikan yang terbaik. Sekalipun di dalam doa persembahan kita sering mengatakan bahwa Tuhan kami memberikan yang terbaik, tetapi sesungguhnya kalau mau jujur, kita lebih sering memberi recehan-recehan saja. Uang yang angkanya besar dan jumlahnya banyak, kita tempatkan di mana? Saya yakin bahwa kita tempatkan di bank ataupun di investasi-investasi lainnya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita mau jujur, yang terbaik itu selalu kita simpan dan kita nikmati untuk diri kita sendiri. Barang yang terbaik kita pakai untuk diri kita sendiri. Waktu yang terbaik kita juga pakai untuk diri kita sendiri. Fasilitas yang terbaik juga kita pakai untuk kenikmatan diri sendiri. Kita lebih sering menikmati yang terbaik untuk diri kita sendiri daripada memberinya untuk Tuhan. Bukankah demikian, saudara sekalian? Sesungguhnya yang selalu memberi yang terbaik adalah Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi Anda dan saya. Kita ini hanyalah orang-orang yang sudah menerima segala yang baik, bahkan yang terbaik dari Tuhan. Dan saat ini kita sedang belajar untuk rela memberi yang lebih baik dan yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Kita memberi karena Tuhan terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kita. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita belajar untuk rela berkorban itu karena Yesus Kristus terlebih dahulu berkorban bagi kita di atas kayu salib. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak ada hal yang bisa dibanggakan atau disombongkan bila Anda dan saya memberikan sesuatu kepada Tuhan. Apalagi setiap pemberian kita itu selalu disertai dengan motivasi untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang lebih besar dan berlimpah. Karena itu saudara sekalian, kalau kita renungkan kembali, sesungguhnya pemberian apapun itu yang kita berikan kepada Tuhan, itu hanyalah respon atas kebaikan Tuhan yang sudah kita terima darinya. Nah, saat ini saya mengajak kita sama-sama melihat kisah Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mewah itu. Mengapa Maria melakukan hal tersebut? Mengapa Maria mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal? Mari kita membaca Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus.
Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Nah, saya mengajak kita untuk fokus melihat apa yang diberikan dan dilakukan oleh Maria kepada Yesus. Dalam firman Tuhan yang kita bacakan tadi dikatakan bahwa Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Nah, setengah kati itu setara dengan setengah liter. Harganya pada saat itu diperkirakan 300 dinar atau setara dengan gaji buruh selama setahun. Nah, ada yang mengatakan bahwa minyak narwastu biasanya diwariskan oleh orang tua kepada anak perempuan untuk dipakai pada hari pernikahan. Nah, pengantin wanita memakai minyak narwastu itu sebagai tanda cinta kepada suaminya. Nah, pertanyaan kita adalah mengapa Maria rela memakai minyak wangi yang begitu mahal dan penting untuk mengurapi Yesus? Menurut saya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Maria ingin membalas kasih dan kebaikan dari Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa adiknya Maria, yaitu Lazarus, pernah jatuh sakit dan akhirnya mati. Ketika Lazarus sakit, Marta dan Maria mengutus orang pergi kepada Yesus dan berkata kepada Yesus bahwa orang yang engkau kasihi sedang sakit. Marta dan Maria berharap Yesus datang untuk menyembuhkan Lazarus, tetapi Yesus tidak datang. Dan akhirnya Lazarus mati. Sesudah 4 hari, Lazarus pun sudah dikebumikan. Yesus datang. Nah, Yesus datang memberikan penghiburan yang terbesar bagi Marta, Maria, dan seluruh keluarganya. Karena Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, tentu hal ini menjadi satu hal yang sangat berkesan. Dan keluarga Maria tentu merasa sangat berhutang budi kepada Yesus Kristus. Sehingga tidak mengherankan jikalau Maria terus memikirkan kapan ada kesempatan dan bagaimana caranya supaya dia bisa membalas kasih dan kebaikan dari Tuhan Yesus tersebut. Nah, jadi ketika ada kesempatan, Maria mengambil minyak narwastu lalu mengurapi Yesus. Ini adalah satu tindakan untuk membalas kasih dan kebaikan yang sudah keluarga Maria terima dari Yesus, karena Yesus sudah membangkitkan Lazarus dari kematian. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah barangkali Maria memang sudah jatuh cinta kepada Yesus. Mungkin Maria berharap bahwa Yesus suatu hari akan menikahi dirinya. Jadi dengan memakai minyak narwastu tersebut, maka sesungguhnya Maria sedang menyatakan niat cintanya itu kepada Yesus Kristus. Dan dia berharap Yesus mengerti dan memperistrikan dia karena dia memang jatuh cinta kepada Yesus. Nah, kita tidak bisa memungkiri adanya kemungkinan seperti ini. Yesus di mata Maria adalah seorang manusia biasa. Dan Maria
juga belum menikah. Nah, dengan menaruh hati dan perasaan kepada Yesus itu adalah hal yang wajar, bukan? Nah, jadi saudara-saudari yang terkasih, jadi tidak ada salahnya jikalau Maria jatuh cinta kepada Yesus. Tentu kita pada hari ini sadar dan tahu dengan pasti bahwa Yesus tidak mungkin menikah dengan Maria. Dan usaha Maria untuk menyatakan cinta dan niatnya kepada Yesus itu adalah sesuatu hal yang sia-sia. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dan dia akan mati di atas kayu salib untuk menebus, menghapus dosa seluruh umat manusia. Nah, jadi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, namun kita melihat Yesus, ya, apapun motivasi daripada Maria itu bukanlah hal yang terpenting. Hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana Yesus memaknai, bagaimana Yesus memakai pemberian daripada Maria tersebut untuk menggenapi misinya. Karena itu, mari kita melihat bahwa Yesus sama sekali mengesampingkan motivasi yang tersembunyi dari Maria. Yesus mengarahkan fokus hanya kepada misinya. Sebab itu, ketika Yudas Iskariot melakukan aksi protes kepada Maria, maka Yesus menjawab demikian, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku." Jawaban Yesus seperti ini tentu membuat para murid dan Maria tidak mengerti apa maksudnya. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus memakai tindakan ataupun peristiwa Maria mengurapi dirinya dengan minyak narwastu untuk menyatakan kematiannya. Ini luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ketika memberikan sesuatu kepada Tuhan, kita mungkin seperti Maria mempunyai motivasi tersendiri. Namun Tuhan bisa mengesampingkan semua motivasi kita dan memakai pemberian kita untuk menggenapi pekerjaannya. Sama seperti Maria. Motivasi dia mengurapi Yesus dengan minyak narwastu mungkin saja adalah untuk membalas kasih dan kebaikan Yesus, atau mungkin saja juga ingin menyatakan niatnya untuk menjadi istri Yesus. Namun Tuhan mengesampingkan semua motivasi itu, dan Tuhan menerima pemberian Maria sebagai persiapan untuk kematiannya. Nah, inilah cara Tuhan kita di dalam meresponi pemberian kita. Karena itu apapun motivasi kita di dalam memberikan sesuatu bagi Tuhan, baik waktu kita, tenaga kita, uang kita, Tuhan tahu semuanya dan Tuhan bisa memakai semuanya untuk menggenapi pekerjaannya. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan bersama adalah, apakah saat ini kita sudah memberikan sesuatu untuk membalas kasih dan kebaikan dari Tuhan kita? Berapa banyak uang yang kita pakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk melayani Tuhan? Seberapa sering kita memakai bakat dan kemampuan kita untuk memperluas kerajaan surga, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang? Seberapa sering kita memakai apa yang kita miliki untuk dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang? Satu ilustrasi penutup. Dikisahkan ada seorang petani yang punya kerinduan untuk mempersembahkan seekor anak sapi kepada Tuhan jika induk sapinya beranak. Dan akhirnya induk sapinya memang beranak dan melahirkan 2 anak sapi. Ketika melihat bahwa sapinya melahirkan 2 anak sapi, petani ini mulai kebingungan, mau memberikan yang mana satu kepada Tuhan. Lalu dia berpikir, tunggulah, lebih besar lagi anak sapi ini
baru saya tentukan mau berikan yang mana satu kepada Tuhan. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba petani melihat bahwa salah satu dari anak sapinya itu mati. Entah karena apa, mati mendadak. Lalu dia melihat sapi yang mati itu, petani tersebut berteriak, memanggil istrinya, lalu mengatakan, sapinya Tuhan sudah mati. Ketika istrinya mendengarkan perkataan dari petani tersebut, dia juga keheranan. Bukankah kamu belum menentukan anak sapi yang mana untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Lalu petani menjawab, betul, sebelumnya belum saya tentukan. Saya barusan tentukan yang mati itulah untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah kita juga sering seperti petani tersebut, selalu menahan pemberian yang terbaik untuk Tuhan dan menunggu untuk memberikan yang bukan terbaik, menunggu untuk memberikan yang tidak baik atau recehan-recehan dari apa yang kita miliki? Mari kita renungkan, mari kita meresponi firman Tuhan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya kami boleh diingatkan untuk selalu belajar untuk memberikan yang terbaik, karena Engkau sendiri sudah memberikan yang terbaik. Engkau mengasihi kami, bahkan mati bagi kami di atas kayu salib. Karena itu Tuhan, tolonglah umat-Mu, tolonglah anak-anak-Mu, untuk bisa selalu memberikan apa yang kami miliki untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk dipakai Tuhan bagi pekerjaan kerajaan surga. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk penyampaian firman-Nya kepada Pendeta Henry Liang. Saya ini kita akan memberikan persembahan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, boleh melalui rekening BCA yang tertera di layar. Cinta Tuhan adalah cinta yang terbesar. Itu yang Ia nyatakan kepada kita. Saat kita jauh, Ia akan mendekat. Saat kita jatuh, Dia akan mengangkat. Teman-teman, Dia pandang kita berharga. Cinta kasih terbesar, itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh, Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar, itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh, Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Ya teman-teman, cinta kasih-Nya yang terbesar itu yang menyatakan. Dia memandang kita sebagai sahabat. Dia memandang kita berharga. Mari kita naikkan pujian ini. Cinta kasih terbesar, itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh, Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar, itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh, Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Engkau menerima
sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak kupunya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku. Sebagaimana ku ada, Engkau menerima. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak kupunya. Perkara terindah bagimu ya Bapa, Engkau mengasihiku. Sebagaimana ku ada, Engkau mengasihiku. Sebagaimana ku ada. Amin, saudara-saudari. Saat ini kita akan doa persembahan. Tuhan, terima kasih, kami sangat berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami hanya bisa memberi sedikit apa yang telah kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap tangan yang memberi, Engkau berkati setiap hati yang melayani. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, saya ini ada sebuah kabar gembira di mana persada berikutnya di tanggal 23 April akan dilakukan secara onsite. Jadi teman-teman semuanya bisa hadir dengan prokes tentunya ya. Jadi kita mengundang saudara-saudari semua untuk datang ke gereja di tanggal 23 April. Dan sekaligus kita akan merayakan Hari Paskah untuk persada. Terima kasih. Saya ini adalah doa berkat oleh Bapak Pendeta Iwan Purnomo. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang yang ada di sini silakan bangkit berdiri. Demikian juga saudara yang mengikuti persekutuan secara online di rumah masing-masing juga silakan bangkit berdiri. Sekarang saudaraku, bukalah hatimu, tadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera, anugerah, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus dilimpahkan kepadamu setiap orang yang ada di tempat ini, kepada setiap orang yang mengikuti persekutuan secara online masing-masing di rumah, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.